Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, salam jumpa lagi di channelnya MTC. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat walafiat dan juga diberi kelancaran karir, profesi, aktivitas, rezeki sepanjang hari dan sepanjang waktu. Oke sobat, kita nongkrong lagi dan kebetulan malam ini kita berhadapan dengan HP yang namanya pocong. Waduh, ada pocong nih sobat. HP Poco M3 ini kalau dibaca sama anak saya POCO pocong katanya. Ya, kita kali ini nongkrong barengnya membahas HP pocong M3. Ini kondisinya mati total alias almarhum. Ya, kita bahas ini bareng-bareng ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, kita kupas tuntas untuk pocongnya biar pocongnya berganti menjadi makhluk yang tidak gentayangan lagi ini. Ini gara-gara dedemit yang gentayangan handphone ini jadi almarhum. Jadi ceritanya sedikit kronologi yang diceritakan pemilik itu handphonenya tiba-tiba mati. Nah, untuk kasus Poco M3 seperti di video sebelumnya, di saat kita cek kesimpulannya, ini kondisi handphonenya dalam kondisi mode Qualcomm 9008 ini ya. Jadi posisi mati seperti ini kalau kita hubungkan ke PC atau komputer itu otomatis terbaca HS USB QD loader 9008. Nah, ini memang sering banget terjadi pada HP Poco M3. Nah, untuk kasus seperti ini itu sebenarnya sudah bisa kita prediksi ya, sudah bisa kita analisa arahnya mesti kemana. Jadi kalau kita mendapati kasus Poco M3 yang terjebak di mode Qualcomm 9008, itu kita jangan ke arah yang ekstrim-ekstrim dulu atau ke arah yang neka-neko ya. Kita akan fokus di driver PPA APT karena sering banget terjadi kerusakannya pada bagian driver PPA APT yang menyebabkan handphone ini terjebak di mode Qualcomm 9008. Oke, lanjut lagi ya sobat. Tadi kebetulan ada konsumen. Alhasil untuk kasusnya HP Poco M3 Pro ini yang sering terjebak di mode Qualcomm 9008 itu hampir semuanya terjadi kerusakannya pada yang namanya driver PPA APT. Banyak juga yang menyebut namanya IC kaca ya, atau IC kaleng atau IC kaca lah. Ya, kesimpulannya seperti itu. Ntar kita coba praktekkan aja langsung. Ini kalau dilihat dan dirasa dari fisik ini sepertinya masih segel ya. Wele, kencang banget sobat. Ini kencang banget ini. Kayaknya masih segel ya. Oh iya, ternyata benar ini handphonenya masih segel ini ya. Belum ada upaya perbaikan sebelumnya. Oke, untuk penutup mesinnya sudah terbuka. Kita langsung ke titik poinnya aja ya. Kita akan fokus ke bagian yang tadi kita sebutkan yang namanya driver PPA APT atau IC kaca. Ada yang nyebut juga seperti itu, ada yang nyebut juga IC kaleng. Sama aja ya, yang penting tujuannya sama. Mau kita sebut apa, yang penting tujuannya sama. Jadi kita nggak usah terfokus pada nama sebutannya, nama panggilannya. Kita fokus aja bahwasanya kerusakannya yang itu, seperti itu aja. Nah, untuk letak dari driver PPA APT atau IC kaca atau IC kaleng itu sendiri ada di kotak kecil ini ya. Nah, ini ada di dalam sini nih. Jadi tersangkanya ada di sini nih, yang menyebabkan HP Poco M3 Pro ini terjebak di mode Qualcomm 9008. Jadi ngumpet di sini. Kita akan coba angkat ini ya, penutupnya ini. Kita tutupin dulu untuk areal-areal yang sekiranya rentan terhadap panas, terutama ini ya bagian apa namanya
konektor SIM. Ini konektor SIM kan kalau terkena panas sering rentan karena ada bahan plastiknya, jadi kita tutupin untuk menghindari leleh terutama ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan coba angkat untuk penutup kaleng dari driver PPA APT nya. Kita kasih plug dulu ya. Kita kasih ramuan ajaib dulu. Oke, kita sudah siap ya. Are you ready? Let's go. Cekidot. Kita angkat untuk ininya. Mana nih? Yang paling enak gimana nih? Untuk temperatur blower tinggal dipahami masing-masing ya. Watak blowernya. Kalau untuk blower saya untuk mengangkat penutup kaleng seperti ini kisaran 370, untuk anginnya 2 atau 3. Ini pelan-pelan. Jangan sampai dengan cara digeser ya, karena di dalamnya ini kan banyak komponen ini. Jadi kita mesti angkat ya, jangan digeser. Nah, seperti ini ya. Alhamdulillah wa syukrulillah sudah terangkat untuk penutup tersangkanya. Jadi tersangkanya ini di sini ya. Nah, ini ada beberapa komponen. Nah, kita perhatikan ya, di sini ada beberapa komponen nih. Ini kan ada yang namanya koil, ini yang gede ini koil atau lilitan, ada kapasitor. Nah, ini kita fokus di bagian ini nih. Ini kan ada IC kecil yang agak kehitam-hitaman ini ya, emang hitam ya. Bukan kehitam-hitaman, emang warnanya warna hitam ini. Ini yang namanya driver PPA APT ini. IC ini ya, yang kecil ini. Nah, untuk tahap awal itu kita akan coba di rehot aja. Ya, tanpa diganti dulu. Kita coba rehot dulu. Kalau di rehot itu tidak berhasil ya, baru kita lakukan pergantian. Untuk IC-nya ini cukup lumayan susah ini ya, yang namanya driver PPA APT ini. Nah, kalau untuk rehotnya sendiri itu jangan terlalu panas, cukup di 350 ya. Kalau anginnya tetap di 2 atau 3. Dan tidak perlu digoyang-goyang, karena dengan dorongan angin aja biasanya sudah cukup ya. Kita langsung saja ini. Oke, sepertinya cukup ya. Jadi jangan terlalu lama, jangan lebih dari 10 detik. Kita tunggu sampai dingin. Kenapa caranya kita rehot dulu? Karena melihat dari kondisi fisik mesin ya. Ini kan fisik mesinnya masih segel, masih rapi, belum ada perbaikan. Karena terkadang yang namanya IC itu errornya itu bukan karena memang tidak layak pakai, tapi hanya karena nge-freeze ya, atau ngedon ini ya, apa yang namanya mengental ya. Jadi kaki-kakinya itu minta dicairin lagi. Jadi nggak mesti bahwasanya errornya IC itu mesti diganti. Jadi tergantung dari kualitas dan juga tingkat kemampuannya. Kalau misalkan ini di rehot tetap aja, baru kita lakukan pergantian. Nah, yang namanya driver PPA APT ini itu adalah bisa dibilang ini power supply-nya IC sinyal ya. Supply arus IC sinyal. Jadi dia itu menampung arus untuk mengarahkan ke IC sinyal, ke arah IC PA. Jadi kalau misalkan ini kita cabut dan tidak diganti, itu handphone tetap normal tapi sinyalnya itu tidak ada. Jadi efeknya seperti itu, karena arus yang menunjang dan mendukung di bagian sinyal itu tidak ada. Nah, ini fungsinya ya, fungsi dari driver PPA APT ini. Nah, sekarang kita akan coba dulu ini. Untuk mesinnya sepertinya udah dingin. Kita tes dulu aja apakah dengan di rehot ini berhasil atau tidak ini. Oke, untuk mesinnya sudah kita pasang, untuk konektor baterai sudah pasang. Selanjutnya kita akan coba nyalakan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tadi sempat nyala ya. Sudah ada tampilan baterai ini. Kemungkinan ini baterainya habis ini ya. Tapi sudah ada ininya kan, sebelumnya ini ya, tidak ada respon sama sekali. Nah, tadi kita tekan tombol power sudah ada tampilan baterai. Kemungkinan baterainya kosong. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah ya, coba kita perhatikan nih baik-baik.
kemungkinan baterainya kosong nih. Kita coba sambil charger aja ya. Namun sudah ada harapan besar ini kasus terjebak di mode Qualcomm 9008-nya. Mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan pocongnya ini bisa berubah menjadi Poco M3 Pro. Kita sambil cas, kita lihat nih konsumsi arusnya. Oke, kita perhatikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pocongnya menampakkan diri sobat. Istimewa. Nah, oke, hebring banget ya. Nah, sudah muncul dan ini konsumsi arusnya sudah mulai naik ya. Ya karena di sini nah sudah 2 ampere ya. Berarti fix seperti yang kita prediksi di awal bahwasanya kerusakan Poco M3 ini memang kebanyakan yang terjebak di mode Qualcomm 9008 itu ya di situ ya tersangkanya, yaitu yang namanya driver PPAAPT. Itu memang sering banget terjadi. Ya untuk perbaikannya tergantung dari IC itu sendiri ya. Ada yang hanya sekedar di rehoot, ada yang mesti diganti. Tapi sekalipun ini hanya sekedar di rehoot ya insya Allah ini dijamin layak pakai ya. Karena apa ya, kemungkinan hanya sekedar ini aja ya, nge-freeze ya, membeku jadi kejang itu ya, kaki-kakinya minta dilelehkan lagi. Oke, kita tunggu 2-3 menit sampai baterainya ada penambahan sedikit. Jadi sebenarnya dalam hal kita mendapati kasus-kasus handphone itu kita mesti kenali dulu ya, kita pahami dulu tingkah lakunya. Itu juga bisa menjadi parameter ataupun barometer kita mesti eksekusi ke arah mana. Mudah-mudahan buat sobat-sobat yang teknisi pemula seperti kita ini ya mesti lebih teliti lagi, lebih cermat lagi, lebih ulet lagi, lebih tekun lagi, lebih semangat lagi. Jangan cepat putus asa, jangan patah semangat kalau kita mendapati kasus yang ada. Karena terkadang juga sekalipun kelihatannya parah, kelihatannya sulit, kelihatannya rumit, terlihat ribet, tapi di lapangan tidak se ekstrim yang kita bayangkan. Kadang-kadang seperti itu. Mungkin ini baterainya kosong banget ya. Jadi ini agak lama ini. Kita coba sambil nyalakan, sambil di charger, kira-kira bisa apa enggak. Oke, handphonenya sudah wow dan wow, istimewa. Kita tunggu untuk loadingnya apakah bisa sampai ke menu. Nah, wow, istimewa ya. Setelah pocongnya pergi, ini sudah muncul MIUI-nya ini ya. Ya, kita tunggu saja untuk loadingnya sampai ke tampilan menu. Tetapi ya, ini bisa kita pastikan handphonenya sudah normal ya. Tidak terjebak lagi di mode Qualcomm 9008. Oke, sobat. Dan seperti yang kita saksikan hasilnya, wow, istimewa ya. Ini handphonenya sudah ke tampilan menu. Oke. Wow, istimewa ya. Oh, ternyata ada passwordnya ini. Jadi kita tidak bisa mengetesnya ya. Sampai ke menu utama hanya sebatas ini aja. Tapi alhasil ini kita berhasil menangani kasus Poco M3 yang terjebak di mode Qualcomm 9008 ya, dan tersangkanya adalah yang namanya driver PPAAPT. Oke, selanjutnya kita rapikan aja ya, karena ini sudah fix, handphonenya normal. Jadi permasalahannya seperti biasa ya, masih pada driver PPAPT ini, atau seringkali ya banyak juga yang menyebut itu IC kaleng atau IC kaca. Tapi ya kesimpulan dan yang penting substansinya sama ya, arahnya ke sini. Kalau kita mendapati kasus Poco M3 yang terjebak atau auto mode Qualcomm. Oke, untuk handphonenya sudah rapi, kita akan coba hidupkan lagi handphonenya. Apakah masih normal setelah kita rapikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah ya,
Ternyata kerjaan kita tidak sia-sia, dan juga buat si Mas ini yang dari Tambun Bekasi juga tidak sia-sia. Dan untuk loadingnya cukup lumayan wow ya, istimewa, cukup cepat dan masih stabil ya. Jadi tidak ada efek sama sekali ke loading. Biasanya kalau sudah lemah driver PPA PT, dan lihat ya, cukup cepat ya, masih sangat stabil. Untuk loadingnya ini ya, ini bisa kita jamin sekalipun hanya rehot itu masih layak pakai untuk IC nya, jadi meskipun tidak diganti. Nah, karena driver PPA APT itu fungsinya untuk suplai arus ke arah sinyal, kita akan pastikan sinyalnya ini normal atau tidak. Kita coba masukkan kartunya ya, kita tes apakah sinyalnya maksimal atau gimana. Kita coba lihat ya, kartu sudah kita masukkan. Wow, istimewa ya. Seperti yang kita lihat, sinyalnya juga manteng. Cuman kebetulan ini ada polanya ya, jadi kita tidak bisa mau mengaktifkan data tadinya sini. Oh, ini datanya bisa. Wow, istimewa ya, langsung moncer, manteng dan juga kenceng. Untuk sinyalnya juga full, 4G nya langsung aja menampakkan diri, berarti tidak ada masalah ya untuk sinyalnya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat teknisi pemula. Jadi sebelum eksekusi, seperti yang sering kita katakan, jangan terburu-buru, kenali dulu, pahami dulu, cermati dulu, cek dan recheck, telusuri, kemudian selidiki dan sidik dulu kondisi handphonenya. Jangan sampai terjadi salah eksekusi, karena terkadang salah eksekusi itu bisa bikin fatal handphone dan tentunya sangat merugikan bagi customer ya. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa ya. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.